UNKB-nya ada di situ kepanjangannya, untuk negeri kita berbakti ya. Selamat jumpa Bang Miko Negara. Ya, Apa kabar Bang? alhamdulillah sehat. Apa aktivitas hari ini Bang? Aktivitas hari ini kita datang ke media delegasi untuk bincang-bincang santai lah, untuk memberikan ya perencanaan lembaga yang saya dirikan, apa visi-misi ke depan. Oke, Bang Miko. Namanya Miko Negara. Begitu Bang ya? Iya, Asalnya dari mana Bang? saya asal dari Siantar, Siantar, orang Jawa. Jawa. Oh Jawa, iya. Jawa. Siantar men lah gitu ya Bang ya. Oke Bang Miko, kita dapat informasi Anda mendirikan sebuah lembaga namanya RPK. Apa itu RPK? RPK ini kan saya terpanggil untuk mendirikannya karena kepingin berbuat untuk misi kemanusiaan. Jadi RPK ini kepanjangannya itu lembaganya namanya Relawan Peduli Kemanusiaan Antar Daerah. Mungkin ini wadah yang bisa untuk saya pakai untuk bersosial nanti, insya Allah untuk waktu-waktu yang sudah kita rencanakan, kita bekerja sama-sama lembaga-lembaga lain yang ada di Sumatera Utara, khususnya untuk misi kemanusiaan. Oke, misi kemanusiaan, sebuah lembaga relawan peduli kemanusiaan antar daerah. Ya. Kenapa antar daerah tidak nasional gitu atau bagaimana? Sebenarnya daerah ini kan udah mencakup, kan daerah ini bisa kemana aja. Berkumpulnya daerah Ya. menjadi nasional Iya. ya. Karena di situ ada juga di belakang RPK itu kan RPK Indonesia, RPK Indonesia. skalanya nasional. Skala nasional ya Bang ya. Mau dukungannya nanti bisa skala dunia karena Oh, di mantap. itu kan dunia juga. Iya. Jadi kita dari delegasi sangat tertarik dengan program rencana Abang ini, Bang Miko Negara yang membentuk RPK. Tadinya kita konotasi kita pikir kita resimen para komando angkatan darat, rupanya relawan peduli kemanusiaan. Dan di situ ada, kita tambahkan juga logo kita, selain RPK di situ ada logo kita, dia UNKB-nya ada di situ kepanjangannya, untuk negeri kita berbakti ya. Untuk negeri kita berbakti. Iya, ada logo itu di logo RPK itu ada logo kita lagi, UNKB di situ. Makanya kepanjangannya untuk negeri kita berbakti. Iya. Bisa diceritakan apa program-program yang sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, atau yang sedang berjalan pada saat ini, program daripada RPK ini, Bang Miko Negara? Kalau untuk sementara, karena ini baru kita dirikan dan baru kita roadshow semalam buat dokumentasi, kita pembagian masker karena dalam masa pandemi COVID-19 ini kan, makanya semalam itu kita ada beberapa daerah kita bagi masker gratis di beberapa wilayah, kita roadshow dan kita dokumentasi semua. Ya, rencana ke depan daripada lembaga RPK kita ini apa? Karena kita ruang lingkup negara kita ini kan rentan dengan bencana. Ya mungkin kita akan melibatkan diri di dalam setiap ada bencana, kita akan melibatkan orang-orang kita yang tangkas, yang terlatih untuk membantu evakuasi atau bantuan dapur umum dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam pasca bencana. Iya. Sahabat delegasi sekalian, kita mengetahui bahwa persis yang dibilang oleh Bang Miko tadi, bahwa negeri kita ini rentan bencana. Banyak hal mungkin yang kita ketahui, bencana-bencana alam di negeri kita ini, baik yang karena masalah alam, karena masalah human error, perbuatan manusia, ini juga menjadi perhatian kita. Mungkin program daripada relawan peduli kemanusiaan antar daerah ini yang sudah dijalani pada saat ini apa nih Bang? Atau sudah berapa lama kita berkecimpung atau organisasi ini berdiri? Sebetulnya rumusannya udah lama, dari 2010
kawan-kawan kita sudah berbuat tapi tidak melalui lembaga yang kita dirikan karena belum sempat kita dirikan. Jadi orang-orang terampil kita ini udah banyak yang bekerja sama di BPBD Sumatera Utara, ada yang di Basarnas, dan pelatih-pelatih kita nanti yang tangkas itu pun juga kawan-kawan kita yang sudah terlatih, termasuk ada rekan kita, pelatih kita Pak Mulyono itu dari Brimob. Itu orang-orang kita yang tangkas bisa melatih orang-orang terampil untuk bisa membantu pasca bencana nanti kan. Iya. Jadi kalau yang udah kita laksanakan sih, karena lembaga ini belum ada tadinya, ya masih ikut ke lembaga lain, tapi mulai ya setahun belakangan ini udah mulai kita tata. Mungkin nanti kalau sudah ada hal-hal yang kita harus turun ke lapangan, sudah ada orang-orang kita yang sudah bisa kita siapkan. Oke, kita tahu bahwa sebuah lembaga itu perlu biaya. Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Miko biaya untuk mengelola lembaga kita ini dari mana atau bagaimana? Memang ini kan karena terpanggil, selama ini kan kawan-kawan kita yang terlibat di misi kemanusiaan ini kan banyak hal yang menjadikan kendala mereka itu kan. Karena kalau di pemerintahan atau di institusi ini kan banyak hal pertimbangan untuk membuat keputusan yang bisa cepat tanggap, karena kejadian-kejadian pasca bencana ini kan memerlukan cepat ya. Jadi belajar dari situ kita coba independen. Oh iya. Independen ini dalam arti ini mandiri lah. Mandiri. Artinya mandiri ini biaya kita biaya pribadi. Biaya pribadi. Jadi kalau biaya kita menunggukan harus ada kebijakan keputusan itu terlalu lama kita untuk action. Jadi dengan keterbatasan kita walaupun secara pribadi, tapi kita bisa langsung action karena kita nggak menunggukan harus melalui surat keputusan ini, keputusan ini. Ini kan akan memperlambat untuk birokrasi agak sulit ya menembus pembiayaan di sana. Pengelolaan akan mereka kelola sendiri kan gitu. Kita hanya berpartisipasi dalam konteks tenaga, tapi dalam upaya kegiatan di lapangan ke depannya nanti mungkin bisa mandiri, mungkin biaya sendiri ya. Kemudian apalagi program-program yang akan dilakukan oleh lembaga Bang Miko ini? Ya intinya kegiatan kita ya mencakup sosial. Sosial ini kan banyak. Ya, artinya ya apa yang dibutuhkan skala kecil, skala besar tergantung kesiapan kita nanti kalau sudah kita siapkan pendanaannya. Karena untuk sekarang ini ya hal-hal kecil mungkin yang bisa kita lakukan, tapi hal-hal yang kemungkinan besar juga akan kita lakukan. Mudah-mudahan. Kemudian tadinya kita perlu mengetahui juga apakah lembaga kita ini akan sudah dikembangkan di tempat-tempat lain atau sudah diprogramkan, direncanakan sehingga lembaga yang diharapkan bisa peduli kepada kemanusiaan ini kan kasusnya kan bukan hanya di tempat kita ini aja, mungkin di tempat lain banyak kejadian itu. Apakah memang terbuka untuk umum untuk dikembangkan pada masyarakat lainnya? Terbuka untuk umum, tapi kita tidak ada susunan kepengurusan khusus yang seperti lembaga-lembaga lain, LSM dan lain sebagainya, atau ormas-ormas. Kita lembaga ini kita munculkan harus tampil beda. Tampil bedanya gini, kita nanti membuat kepengurusan atau di daerah itu tidak pengurusan namanya. Jadi dia bentuk panitia kerja. Jadi panitia kerja pelaksanaan untuk memberikan bantuan sosial. Jadi selesai ya sudah. Artinya mereka tanpa jasa ya. Artinya kita buat kelembagaan di lapangan itu dia panitia kerja ngikut skala lah dia. Kalau skalanya kecamatan, kalau nanti dia harus skala besar ya per kabupaten kan gitu. Iya, per kabupaten, per provinsi gitu. Menurut selera daerah itu kira-kira kita membuat acaranya skalanya apa tinggal itu. Jadi kepanitiaan kerja karena sesuai dengan kasuistis lah ya. Iya. Dan berarti organisasi ini bersifat sentralistik dalam pengelolaan secara kelembagaan, namun dalam pelaksanaan kerja dia membentuk kelompok-kelompok kerja gitu ya.
panitia kerja namanya. Oke, kemudian kita perlu juga, ini masyarakat kan pengen dengar juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini, atau yang bisa dikonfirmasi pada masyarakat, apa yang bisa dilakukan, Bang? Memang kita punya rumusan kegiatan nanti kalau sudah ini duduk semua tentang pendanaannya, kita akan masuk susun semua sumber dana, kita akan masih dalam perjalanan lainnya. Karena kalau bisnis kita nanti ini jalan dengan sendirinya seperti yang diharapkan, mungkin dalam perjalanan RPK ini, Relawan Peduli Kemanusiaan ini, kita akan bentuk lembaga-lembaga sumber-sumber dana. Artinya kita buatlah di situ mesin-mesin uang kita, pelatihan-pelatihan, kegiatan usaha. Iya, kegiatan usaha. Karena kita banyak tenaga-tenaga untuk buat pelatihan-pelatihan untuk edukasi, membuat usaha, tentunya nanti perikanan, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya, itu udah ada orang-orang kita. Nah, ini yang menarik, Bang. Tadi tidak seolah-olah menunggu bencana baru ada kegiatan, kan gitu. Jadi ada program-program yang mungkin bisa dilakukan oleh RPK dalam rangka memenuhi potensi masyarakat yang ada di daerah-daerah. Karena kan gini, nanti pasca bencana itu kan untuk memulihkan ekonomi itu kan perlu orang tenaga ahli, orang-orang yang terampil. Jadi pemulihan ekonomi ini kan butuh orang-orang terampil, kita butuh pelatihan bagaimana supaya mereka juga traumanya itu cepat kembali, secara ekonominya juga cepat kembali. Nah, ini kita siapkan orang-orang terampil kita untuk bisa berbuat lebih, bisa pasca bencana itu biar cepat kembali. Iya. Jadi kenapa lebih fokus pada kegiatan kepedulian kemanusiaan gitu, Bang? Saya pikir hidup ini kan abadi. Iya. Jadi kalau saya lihat sisa hidup ini, kalau bisanya kita berbuat untuk orang lain, mungkin itulah yang lebih enak saya rasakan, atau itulah lebih sempurna hidup. Gitu ya, Pak Miko ya. Ya, tadi kita ketahui bahwa program yang akan dilakukan itu tidak hanya sekedar melakukan kegiatan yang di hulu kalau dia program kemanusiaan, tapi yang di hilirnya pasca bencana itu yang lebih menarik nanti ke depan, untuk supaya mereka tidak trauma, mereka tidak permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi bisa lepas gitu ya. Dan itu pun kita nanti mungkin kalau sudah duduk lagi semua perencanaan, kita sebelum bencana pun sebetulnya kan bencana ini kan sudah ada tanda-tanda. Cuman karena kita tidak telaah, karena kita tidak pernah melihat tentang tanda-tanda itu, makanya kadang-kadang seolah-olah musibah itu datang tiba-tiba, padahal nggak ada musibah itu tiba-tiba, semua ada tanda-tanda. Cuman ini kan jarang disosialisasikan, baik secara ilmuwan atau dan lain sebagainya. Ini kan harus kita ikut terlibat nanti di dalamnya juga. Tadi kita dalam diskusi di belakang tadi kita ada mendiskusikan bahwa RPK mungkin Pak Miko negaranya juga konsen dalam membantu kegiatan-kegiatan kemasyarakatan terkendala dengan masalah-masalah kepemilikan lahan dan sebagainya. Mungkin itu bisa dieksplor lagi kepada jaringan-jaringan masyarakat netizen kita, Bang. Oh gitu ya. Memang permasalahan lahan ini kan memang pelik. Artinya belum dapat titik temu untuk penyelesaian yang bisa secepatnya dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya Sumatera Utara. Tapi mungkin nanti ada sedikit ilmu atau sedikit pengalaman atau sedikit berbagi ilmu yang saya informasi nanti, ya bisalah nanti sama delegasi kita kerjasama gimana supaya bisa bermanfaat ilmu yang kita punya untuk bisa didata secara kolektif. Karena itu kan termasuk juga kepedulian kemanusiaan juga. Iya, benar. Karena masyarakat yang mungkin membutuhkan hak kepemilikan yang real, yang nyata, itu kan kepedulian juga. Mungkin salah satu itu bisa diangkat juga menjadi program prioritas juga di luar kemanusiaan. Mungkin kalau sektor kemanusiaan mungkin tahapan bencana atau masa recovery-nya, tapi
masyarakat yang menghadapi permasalahan ini banyak, apalagi Sumatera Utara ini sangat kompleks dengan masalah pertanahan. Kita juga tadi ada diskusi masalah pertanahan itu bisa diinformasikan supaya kedepannya mungkin permasalahan yang dihadapi masyarakat yang saat ini tidak ada kepastian hukum mungkin bisa dibantu juga melalui RPK gitu. Insya Allah nanti kita bantu supaya ada kepastian hukum masyarakat yang menggarap, apalagi yang garap tanah XPTP katanya. Nah, ini kan banyak hal yang mereka juga tidak punya payung hukum. Iya. Dan dia menunggu kapan mafia masuk akan digusur. Iya. Nah, ini kan perlu kita nanti bantu gimana caranya. Mungkin saya mau cari solusinya. Nanti misalnya kita mudah-mudahan lah nanti kalau misalnya kita bisa ketemu sama Pak Kanwil mungkin, ya kan, Kanwil BBN atau gimana yang punya otoritas dia memberikan legalitas. Nah, mungkin kalau nanti bisa tercapai kita berembuk cari solusi. Mungkin ada hal-hal dokumen yang ada sama saya, ilmu yang saya udah pernah pelajari, mungkin insya Allah bisa membantu menyelesaikan tanah-tanah yang bersengketa itu. Karena kita tahu bahwa negara saat ini sedang gencar-gencarnya mensertifikatkan tanah-tanah yang belum tersertifikat, bahkan sampai jutaan sertifikat yang disiapkan oleh negara. Nah ini kan masyarakat banyak menunggu ini. Apakah tanah kami yang kami duduki saat ini, apakah masuk dalam satu kategori akan mendapatkan sertifikat tadi? Nah di sini mungkin kita berharap RPK bisa tampil di depan untuk memberikan advokasi kepada masyarakat sehingga upaya-upaya keinginan masyarakat menempati lahan yang benar tadi yang sesuai legalitasnya itu dapat terrealisasikan. Nah kita berharap RPK tampil terdepan juga nih. Saya mungkin sebagai warga masyarakat berharap juga ini, karena masyarakat kita yang berada di lingkungan kita itu sangat berharap kepastian hukum terkait masalah pertanahan mereka. Apalagi Sumatera Utara ini sangat kental terkait dengan masalah-masalah pertanahan yang tumpang tindih, Pak. Iya. Nah ini kita berharap RPK berada di garda terdepan ini, Pak Miko ini. Insya Allah nanti kita cari solusinya ya bersama delegasi, nanti kita jalan bersama supaya kita jangan belok-belok di dalam lumpur. Kalau kita pun mau menyelesaikan harus di atas rel. Kalaupun belok dia nggak keluar dari rel. Iya betul. Nah, boleh belok tapi jangan keluar dari rel. Tapi ada orang belok dia keluar dari rel, masuk lumpur dia. Nah, kita harap ke depan ya masyarakat dengan adanya penguasaan fisik atau garap menggara juga harus memahami, harus mengetahui undang-undang tentang tanah ini harus jelas. Dan mereka juga jangan asal garap-garap terus merasa memiliki, harus ada payung hukum yang ada acuannya. Negara ini kan punya hukum dan ada acuannya. Sebetulnya semua udah ada tatanannya, cuman ada oknum-oknum aja yang menggunakan tatanan itu tidak lewat dari rel. Tapi mungkin nanti ke depan kita akan coba untuk meluruskan itu semua. Karena kita ketahui bahwa permasalahan tanah ini sangat kompleks sekali. Kita juga sangat prihatin banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang sekarang ini sedang berjuang. Mereka bahkan sudah mengeluarkan biaya yang banyak, tapi tidak ada kepastian. Nah ini mungkin banyak yang diketahui oleh Pak Miko, yang mungkin diharapkan masyarakat bisa memberikan pencerahan, pemahaman, kemudian informasi-informasi yang positif agar kepemilikan tadi dapat direalisasikan. Mungkin itu yang diharapkan masyarakat, Pak Miko. Iya, benar. Cuman selama ini kan belum ada, ya masing-masing kan punya kepentingan. Ya mudah-mudahan kepentingan itu boleh punya kepentingan, tapi harus lurus, ya harus tegak lurus dan harus di atas rel. Mungkin ke depan kita akan coba itu, kita akan diskusi sama yang berkompeten, yang bisa memberikan hak, tapi hak itu harus terlegalitas dengan jelas. Kalau menurut Pak Miko banyak nggak mafia di Kota Medan ini, khususnya di Sumatera Utara umumnya? Mafia tanah dalam hal ini? Kalau itu bukan wewenang saya. Nanti ada yang merasakan, biarlah itu berjalan apa adanya. Kalau dia salah pasti salah. Tapi ada ya mafia dia? Ya mafia dari termasuk yang di birokrasinya ya? Oh pasti. Tapi ini kan birokrasi kan nggak semuanya. Pasti oknum kan. Menyalahgunakan jabatan pasti. Tapi itu kan bukan ranah kita untuk menuduh atau
untuk apa artinya ya, bukan kapasitas kita lah untuk menentukan itu siapa yang mafia. Nanti waktu akan menjawab semua. Waktu akan menjawab, iya. Karena semua waktu akan menjawab. Ya semua kan ada waktunya. Ya gitu waktunya Pak. Tapi kan masyarakat menunggu lama jadinya, Bang Miko. Karena waktu-waktu dari 4 gubernur sebelumnya waktu akan menjawab terus bahasanya. Jadi kasihan juga rakyat yang menunggu terus nih. Tapi kan nggak lama juga. Ya semua udah pakai baju oranye apalagi. Ya kan? Gitu waktunya pakai baju oranye. Iya, maksudnya untuk rakyatnya yang belum selesai. Memang rakyat ini memang untuk objek jual menjual. Ya semua ini kan dukungan minta sama rakyat. Yang dijual atas nama rakyat. Iya. Tapi memang itu juga ya rakyat sendiri juga memang harus jeli dia. Memang harus pintar. Kalau rakyatnya nggak pintar ya memang ya. Tapi yakin nggak Pak Miko permasalahan itu bisa diselesaikan? Saya yakin ya. Dan regulasinya akan sama. Karena ke depan ini orang kan mulai jeli. Orang dan mafia juga kan udah mulai habis. Yang tua kan habis. Iya. Orang hidup ini kan berganti. Iya. Dan saya yakin Semua ingin perbaikan Iya. ke depannya. Oke, sahabat delegasi sekalian, kita cukup rileks ya bertemu dengan Bang Miko ini. Semoga aktivitas Bang Miko selaku pimpinan relawan RPK ini bisa dapat dikembangkan dan dapat dijadikan sebuah organisasi garda terdepan dalam hal kepedulian pada manusia. Amin. Khususnya di Sumatera Utara dan umumnya di negeri yang kita cinta ini. Terima kasih Bang Miko atas kunjungannya. Kita diskusi santai aja. Semoga Bang Miko gak bosan datang lagi kemari, nantinya kita banyak membicarakan hal-hal yang lain. Tapi kita berharap bisa lebih fokus lagi terkait masalah pertanahan karena Sumatera Utara sangat butuh masalah tanahnya diselesaikan. Khususnya rakyat-rakyat yang sangat menantikan keberpihakan kepada rakyat. Oke, siap. Terima kasih atas kunjungannya, Bang Miko. Terima kasih.